Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi Saskia Maulida. Saya di sini akan membacakan gizi diet kelompok 7, yaitu angka kecukupan gizi yang dianjurkan dan masalah gizi di Indonesia. Pengertian angka kecukupan gizi. Angka kecukupan gizi disingkat menjadi AKG atau Recommended Dietary Allowance RDA adalah taraf konsumsi zat-zat esensial yang berdasarkan pengetahuan ilmiah dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan hampir semua orang sehat. AKG dianjurkan didasarkan pada patokan berat badan untuk masing-masing kelompok umur, gender, aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis tertentu, seperti kehamilan dan menyusui. Bila berat badan kelompok penduduk tersebut dinilai terlalu kurus, AKG dihitung berdasarkan berat badan idealnya. Tujuannya, merencanakan dan menyediakan suplai pangan untuk penduduk atau kelompok penduduk, yaitu menilai kecukupan persediaan pangan nasional, merencanakan program penyuluhan gizi, mengembangkan produk pangan baru di industri, menetapkan pedoman untuk keperluan labeling gizi pangan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yaitu Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Menteri Kesehatan Republik Indonesia memutuskan dan menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia, yaitu Pasal 1, angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat AKG adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis untuk hidup sehat. Pasal 2, AKG digunakan pada tingkat konsumsi yang meliputi kecukupan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air mineral, dan vitamin. Pasal 3, untuk melakukan evaluasi perencanaan konsumsi dan ketersediaan pangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan produk rata-rata secara makro nasional dan berbagai kebutuhan lainnya. Dalam AKG ditetapkan estimasi rata-rata angka kecukupan energi rata-rata kecukupan protein bagi masyarakat Indonesia. Rata-rata 2, rata-rata angka kecukupan energi bagi masyarakat Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebesar 2.100 kilo per orang per hari. Pada tingkat konsumsi rata-rata angka kecukupan protein bagi masyarakat Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebesar 57 gram per orang per hari pada tingkat konsumsi. Pasal 4, tabel AKG sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan menteri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Suryani. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Widi Saskia. Di sini ada tabel angka kecukupan gizi berupa energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, dan air. Di sini saya tidak akan menyebutkan semuanya, hanya beberapa saja yang akan saya sebutkan. Di sini ada kelompok umur 1-3 tahun untuk berat badan 13 kilo dan tinggi badan 92 cm. Energi yang dibutuhkannya 1350 kalori. Untuk proteinnya 20 gram, lemak totalnya 45, omega 3 0,7, omega 6-nya 7, karbohidratnya 215 gram, serat 19 gram, dan air 1150 ml. Di sini untuk kelompok anak laki-laki dari umur 10-12 tahun untuk berat badan 36 kilo, tinggi badan 145 cm, energi yang dibutuhkannya itu 2000 kalori. Untuk proteinnya 50 gram, lemak totalnya 65, omega 3 1,2, omega 6-nya 12. Untuk karbohidrat 300 gram, seratnya 28 gram, untuk air 1850 ml. Dan di sini untuk anak perempuan dari umur 10-12 tahun, berat badan 38 kilo, tinggi badannya 147 cm, energi yang dibutuhkan 1900 kalori, untuk proteinnya 55 gram, untuk lemak total 65, omega 3-nya 1,0, omega 6-nya 10, karbohidrat 280 gram, serat 27 gram, dan air 1850 ml. Dan juga di sini ada angka kecukupan vitamin yang dianjurkan untuk per orang per harinya itu berapa. Di sini dari kelompok umur bayi 0-5 bulan. Vitamin A 375, vitamin D 10, vitamin E-nya 4, vitamin K 5,
vitamin B1 0,2, vitamin B2 0,3, vitamin B3 2, vitamin B5 1,7, vitamin B6 0,1, folat 80, vitamin B12 0,4, biotnya 5, kolinnya 125, dan vitamin C 40. Untuk anak umur 4-6 tahun, vitamin A 450, vitamin D 15, vitamin E 7, vitamin K 20, vitamin B1 0,6, vitamin B2 0,6, vitamin B3 8, vitamin B5 3,0, vitamin B6 0,6, folat 200, vitamin B12 1,5, biotnya 12, kolin 250, vitamin C-nya 45. Untuk anak laki-laki dari umur 10-12 tahun yang dibutuhkan vitamin A itu 600, vitamin D-nya 15, vitamin E-nya 11, vitamin K 35, vitamin B1 1,1, vitamin B2 1,3, vitamin B3 12, vitamin B5 5,0, vitamin B6 1,3, folatnya 400, vitamin B12 3,5, biotnya 20. Untuk kolinnya 375, vitamin C-nya 50. Bisa dilihat ya tabelnya. Lalu di sini ada permasalahan gizi di Indonesia. Yang pertama, masalah gizi di Indonesia yang sudah terkendali antara lain karena kurangnya vitamin A. Kekurangan vitamin A itu merupakan salah satu masalah gizi di Indonesia yang umum dialami oleh anak-anak dan ibu hamil. Di sini, pada anak-anak, kekurangan vitamin A dapat menyebabkan gangguan penglihatan hingga kebutaan dan meningkatkan perkembangan penyakit diare dan campak. Sementara itu, untuk ibu hamil yang kekurangan vitamin A dapat berisiko tinggi mengalami kebutaan atau kematian saat persalinan. Kekurangan vitamin A juga dapat dicegah dengan pemberian kapsul vitamin A. Kapsul vitamin A ini diberikan setahun 2 kali, yaitu pada bulan Februari dan Agustus, sejak anak itu berumur 6 bulan. Kapsul merah dosisnya 100.000 IU, sedangkan untuk bayi umur 6-11 bulan, dan kapsul biru itu dosis 200.000 IU untuk anak umur 12-59 bulan. Lalu di sini ada GAKI. GAKI itu kekurangan iodium atau GAKI yang singkatannya gangguan akibat kekurangan iodium. Dan itu bukan satu-satunya penyebab kadar tiroid dalam tubuh menjadi rendah. Namun kekurangan iodium di sini dapat menyebabkan pembesaran abnormal kelenjar tiroid yang dikenal sebagai gondok. Untuk menanggulangi masalah ini, pemerintah telah mewajibkan kita untuk semua garam yang beredar itu harus mengandung iodium sekurangnya 30 ppm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yashwi Vanessa. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Putri Suryani. Ada anemia, merupakan kondisi saat tubuh tidak memiliki cukup sel darah merah yang sehat untuk membawa oksigen ke jaringan tubuh. Masalah kesehatan ini paling banyak ditemukan pada ibu hamil dengan gejala-gejala berupa rasa lelah, lemah, pucat, detak jantung tidak beraturan, dan sakit kepala. Untuk mencegah terjadinya anemia, ibu hamil dianjurkan untuk mengkonsumsi paling sedikit 90 pil zat besi selama kehamilannya. Zat besi yang dimaksud adalah semua konsumsi zat besi selama masa kehamilannya, termasuk yang dijual bebas maupun multivitamin yang mengandung zat besi. Masalah gizi di Indonesia yang belum terselesaikan, yaitu gizi kurang. Bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah atau BBLR umumnya akan mengalami kehidupan masa depan yang kurang baik. Dan ini beberapa resiko gizi kurang, antaranya sebagai berikut. Malnutrisi, defisiensi vitamin atau anemia, osteoporosis, penurunan fungsi kekebalan tubuh, masalah kesuburan yang disebabkan oleh siklus menstruasi yang tidak teratur, masalah pertumbuhan dan perkembangan terutama pada anak dan remaja. Ada stunting, merupakan kondisi malnutrisi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama. Umumnya karena pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia 2 tahun. Gejala-gejalanya, postur anak lebih pendek dari anak seusianya, proporsi tubuh cenderung normal, tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk seusianya.
berat badan rendah untuk anak seusianya, pertumbuhan tulang tertunda. Lalu kesimpulan dari materi ini ialah angka kecukupan gizi adalah taraf konsumsi zat-zat gizi esensial yang berdasarkan pengetahuan ilmiah dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan hampir semua orang sehat. AKG yang dianjurkan didasarkan pada patokan berat badan untuk masing-masing kelompok umur, gender, aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis tertentu seperti kehamilan dan menyusui. Maka dari itu, materi kesehatan di Indonesia memutuskan untuk menetapkan keseimbangan gizi pada tabel yang terlampir. Permasalahan gizi di Indonesia, beberapa penelitian menyebutkan bahwa masalah gizi di Indonesia cenderung terus meningkat. Tidak sebanding dengan beberapa negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand, meskipun ada beberapa masalah di Indonesia yang sudah terkendali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.